Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ashabus Syair yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikisahkan ada seorang ahli ibadah yang sahur di dunia dan buka puasa di surga. Kedatangan lelaki tersebut dinantikan oleh bidadari surga. Nama orang itu adalah Sa'id bin Al-Haris. Sa'id bin Al-Haris adalah salah satu pejuang muslim dalam perang melawan kekaisaran Romawi pada tahun 38 Hijriah. Syekh Al-Baladhuri dalam Al-Buldan Futuhuha wa Ahmakuha mengatakan perang tersebut dikenal dengan Perang Yarmuk. Kisah Sa'id bin Al-Haris diceritakan oleh Hisham bin Yahya Al-Kinani dalam buku Qiyam Al-Lail wal Munajat Inda Syahr karya Salama Muhammad Abu Al-Kamal. Kisah ini turut dinukil oleh Ahmad Zaki El-Shafa dalam buku Setelah Mati 100 Tahun, Fuad Abdurrahman dalam buku Bidadari Stories, dan Ahmad Jailani dalam buku Keajaiban Sholat Tahajud, Duha, dan Puasa. Sahabat Ashabus Syair yang dirahmati Allah, Hisham bin Yahya Al-Kanani berkata kepada Rafi bin Ubaidillah, "Aku ingin mengisahkan kepadamu sebuah peristiwa yang aku saksikan sendiri, dan Allah menjadikan peristiwa itu berguna bagiku. Mudah-mudahan Allah juga menjadikannya berguna bagimu." Rafi bin Ubaidillah lalu meminta Hisham melanjutkan ceritanya. Lalu diceritakannya bahwa ia dan rombongannya melakukan peperangan di negeri Romawi. Mereka dipimpin oleh Maslamah bin Abdul Malik dan berteman dengan penduduk Basrah. Selama di sana mereka saling bergantian melakukan pelayanan dan berjagaan, juga menyiapkan perbekalan dan makanan ternak. Di antara pasukan itu ada seorang hamba bernama Sa'id bin Al-Haris. Sa'id bin Al-Haris dikenal sebagai orang yang rajin beribadah, sering berpuasa pada siang hari, dan mengerjakan sholat pada malam harinya. Kami ingin meringankan pekerjaannya ketika ia mendapat giliran, tetapi menolak. Ia tetap menjalankan tugasnya tanpa mengurangi ibadahnya sedikit pun, ucap Hisham. Hisham bin Yahya Al-Kinani mengaku setiap siang maupun malam melihat Sa'id bin Al-Haris sangat sabar dalam beribadah. Di luar waktu sholat atau ketika sedang dalam perjalanan, ia tidak pernah berhenti berzikir dan membaca Al-Quran. Hisham berkata kepadanya, "Semoga Allah merahmatimu. Dirimu memiliki hak yang harus engkau penuhi, dan matamu juga memiliki yang harus engkau penuhi. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah pekerjaan menurut kesanggupan kalian." Namun Sa'id menjawab, "Saudaraku, nafas bisa dihitung, umur ada batasnya, dan hari-hari pun akan berakhir. Aku sedang menunggu kematian dan tak lama lagi nyawaku akan dicabut." Jawaban tersebut membuat Hisham menangis. Ia lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menganugerahkan pertolongan dan keteguhan kepada Sa'id. Hisham pun meminta Sa'id untuk beristirahat di dalam tenda. Sahabat Ashabus Syair yang dirahmati Allah, saat tidur Hisham mendengar Sa'id berbicara dan tertawa dengan mata tetap terpejam. Ia berkata, "Aku tidak ingin kembali," dan mengulurkan tangan seolah-olah mengambil sesuatu. Kemudian ia menarik kembali tangannya dengan pelan sambil tertawa. Ia berkata, "Malam ini saja." Sa'id lalu terbangun, tubuh gemetar. Ia menengok ke kanan dan ke kiri, lalu diam hingga kesadarannya pulih. Dia kemudian tertahlil, bertakbir, dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keheranan, Hisham berkata kepada Sa'id, "Saudaraku, apa yang terjadi padamu?" Sa'id menjawab, "Aku baik-baik saja, wahai Abdullah Walid." Mulanya Sa'id tidak mau bercerita mengenai apa yang telah ia alami kepada Hisham. Setelah dibujuk, Sa'id pun mau menceritakannya. Sa'id bercerita ia didatangi oleh dua orang laki-laki dengan wajah rupawan. Mereka berkata,
bangunlah agar kami bisa memperlihatkan nikmat yang Allah sediakan untukmu. Sa'id lalu melihat hal-hal seperti istana dan bidadari-bidadari. Ia berjalan-jalan dalam istana itu sampai ke sebuah kasur yang di atasnya terdapat satu bidadari yang seolah-olah ia adalah permata yang disimpan. Bidadari itu berkata kepada Sa'id, "Sudah cukup lama aku menantimu." Sa'id bertanya, "Siapa kamu?" Bidadari menjawab, "Aku adalah istrimu yang abadi." Sa'id kemudian mengulurkan tangan kepadanya, tetapi bidadari itu menolaknya dengan lembut seraya berkata, "Bukan sekarang, sebab engkau masih harus kembali ke dunia." Sa'id lalu berkata kepadanya, "Aku tidak ingin kembali." Bidadari menjawab, "Engkau harus kembali. Engkau masih harus tinggal di dunia selama 3 hari. Pada malam ketiga, engkau akan berbuka puasa bersama kami, insya Allah." Sa'id kemudian berkata, "Malam ini saja." Namun bidadari itu menjawab, "Perkara ini telah ditetapkan." Sa'id pun terbangun lalu menyadari bahwa ia baru saja tertidur. Pada pagi harinya ia menyerang musuh dengan sangat hebat dalam kondisi berpuasa. Ia mencari kematian di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah tiba waktu sore ia berbuka. Hari berikutnya bukan hal yang sama hingga tibalah hari ketiga. Sahabat Ashabus Sa'ir yang dirahmati Allah, ketika matahari hampir terbenam, salah seorang prajurit Romawi melemparkan anak panah yang mengenai Sa'id. Ia pun tersungkur. Hisham berlari mendekatinya seraya berkata, "Selamat berbahagia, engkau akan berbuka di istana itu pada malam hari ini. Aduhai, andai saja aku bisa ikut bersamamu." Mendengar itu Sa'id pun tertawa berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menempati janjinya kepada kita." Sa'id pun syahid dalam keadaan masih berpuasa. Hisham segera mengumpulkan orang-orang dan menceritakan kisah Sa'id, lalu bersikap untuk menyalatinya. Kabar itu sampai ke Maslamah bin Abdul Malik. Ia meminta orang yang mengetahui ikhwal Sa'id untuk menjadi imam sholat jenazahnya. "Aku pun mengimami sholat jenazahnya," ujar Hisham. Petang itu Sa'id berbuka bersama bidadari di surga. Wallahu a'lamu bissawab. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan Anda kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.